Udah pasti yang pertama edukasi gitu ya, dan edukasi tuh harus bisa dikontekstualisasi ke bahasa-bahasa anak muda gitu. Setiap geng atau perkumpulan anak muda itu kan nggak sama gitu ya, bahasa yang mereka pakai, jargon-jargon yang mereka kenal, tantangan-tantangan yang mereka hadapin itu harus bisa krisis iklim dikontekstualize ke banyak grup-grup mereka. Selamat datang di FPCI Net Zero Pod, di mana kita mengulik dari A sampai Z aksi untuk Net Zero Indonesia. Perkenalkan, saya Renaldi dari Foreign Policy Committee of Indonesia, dan hari ini kita akan bahas tentang awareness agenda iklim oleh anak-anak muda di Indonesia. Nah, hari ini kita juga kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, yaitu kita ada Kak Abigail Limuria dari What is Up Indonesia untuk memberikan insights dan juga wejangan mengenai hal-hal tersebut. Perkenalan dulu. Hi Abigail, how are you? Hi, I'm good. Makasih udah ngundang ke podcast ini. Lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuk What is Up Indonesia sama bijak memilih ya, sebenarnya sih kebanyakan itu sekarang. Nice. Dan kalau dari What is Up Indonesia dan juga bijak memilih kan banyak sekali membahas mengenai tentang anak-anak muda ya, aksi anak-anak muda, nggak cuma tentang iklim tapi juga banyak hal nih, terutama yang di Indonesia gitu. Yep. Kira-kira dari hal tersebut apa sih yang sudah dilihat gitu dari Kak Abigail? Iya, jadi mungkin sedikit tentang What is Up Indonesia atau singkatnya WIUI ya. WIUI itu kan kita media independen yang bikin konten sosial politik dalam bahasa Inggris. Soalnya emang target market kita itu adalah anak-anak yang tumbuh secara internasional, dan itu identik dengan ya mungkin mereka yang punya akses yang lebih privilege, yang bisa sekolah di sekolah internasional mungkin, tentu nggak semua ya, atau kuliah luar negeri, atau bahkan diaspora yang tumbuh besar di luar negeri. Nah, dari audiensnya WIUI ini, antusiasme terhadap krisis iklim sih sudah tinggi banget gitu, dan menurut aku itu nggak heran, apalagi juga ya ini kayak acaranya FPCI juga kan ramai banget, ini semua tentang climate crisis gitu ya. Tapi soalnya emang kalau lihat dari research, climate crisis itu tuh emang lebih populer atau lebih udah dikenal sama orang-orang muda yang dari kalangan yang mungkin bisa bilang menengah ke atas atau menengah gitu. And yang menarik itu kalau misalnya itu kan, tapi aku cuma bisa lihat dari audiensnya Wiwi yang terbatas gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat seluruh Indonesia, orang-orang muda ini gimana gitu, sebenarnya bisa lihat ada research dibilangnya Next Generation Research by British Council baru rilis, itu menarik banget. Dia survei seluruh provinsi, dan salah satu surveinya itu tentang isu apa sih yang paling kamu peduliin. Dan kalau ngelihat dari survei itu, krisis iklim tuh kayak di bawah banget. Nomor 6 atau bahkan dari kayak berapa gitu, nomor 1 tuh pendidikan, habis itu lapangan pekerjaan, habis itu kesehatan gitu ya. Tapi krisis iklim tuh rendah banget. Masih di bawah sekali. Di bawah banget. Tapi yang menarik, at the same time, ada World Value Survey yang nge-survey Indonesia juga, anak-anak mudanya juga. Dan ini di quote di British Council Research yang Next Generation itu, mereka ditanya, dikasih 2 opsi. Yang pertama, menurut kamu yang mana yang lebih baik nih? Lingkungan harus diproteksi walaupun itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, atau pertumbuhan ekonomi harus diutamakan walaupun dia ada expense lingkungan gitu. Merusak lingkungan. Yang mana yang lebih, yang kamu pilih lebih gitu. Dan Indonesia itu anak-anak mudanya milih lingkungan, lindungi lingkungan paling tinggi se-ASEAN. Gitu. Interesting. Padahal isu nomor 2 yang paling mereka khawatirin itu apa? Lapangan pekerjaan kan, yaitu pertumbuhan ekonomi. Nah, jadinya tentunya ini masih harus digali lebih dalam ya, kenapa bisa seperti ini nih, implikasinya apa. Tapi menurut aku ini 2 data point yang sangat menarik untuk di-compare dan digali lebih lagi sih. Yang dimana on the one hand, service level kayaknya secara nasional anak-anak muda Indonesia masih banyak yang kurang peduli atau nggak aware. But at the same time, mereka tuh ngerasa mau ngeprotek lingkungan tuh sangat kuat gitu. Tapi mungkin baik dari mereka juga belum tahu ya caranya bagaimana, how do we get there gitu loh. Karena kalau misalnya aksi sendiri, aksi individu,
ya mungkin mereka merasa oh nggak cukup nih kalau memang individu saja gitu. Memang ini adalah sebuah aksi kolektif yang memang harus kita lakukan bersama gitu. Nah tadi Kak Abigail juga udah sempat mention bahwa most of them atau banyak anak muda di sana yang mereka tuh sebenarnya udah aware tentang aksi tentang perubahan iklim ini. What extent sih is that awareness gitu kira-kira? Lagi-lagi ya, menurut aku sih aware yang sekedar kayak iklim kita nih nggak baik-baik aja, itu tuh kayaknya udah jauh lebih banyak gitu ya yang aware. Tapi kayak to what extent, seberapa parah, atau actually kalau suruh jelasin sebenarnya apa sih ini krisis iklim, penyebabnya apa, kenapa si penyebab yang dibilang menyebabkan ini bisa menyebabkan ini, terus abis itu langkah-langkah apa yang kita bisa lakuin, itu tuh aku kurang tahu gitu. Tapi yang dari yang data tadi yang aku sebutin, aku suspek kayaknya banyak yang sebenarnya quote and quote udah sadar tapi nggak secara komprehensif dan nggak pakai jargon terminologi yang banyak saintis pakai sekarang. Makanya mungkin pas mereka ditanya, kamu peduli nggak krisis iklim? Nggak terlalu sih kak, gitu kan ya, mungkin ini hipotesa. Tapi gitu ditanya, kamu peduli lingkungan nggak? Peduli. Ya mungkin ada terminologi gap-nya juga sih gitu. I see. Dan ya mungkin kalau misalnya kita ngelihat juga trennya sekarang di sosial media gitu, terus di internet gitu, memang udah mulai banyak nih yang ngomongin tentang aksi iklim, perubahan iklim, dan itu juga kenapa kita di FPCI juga sangat bisa dibilang bekerja keras ya untuk mempopularisasikan perubahan iklim ini, going net zero, dan mengutamakan tentunya isu iklim. Nah, gimana sih caranya kita untuk further popularize dan juga mengutamakan isu iklim ini, khususnya di kalangan anak muda, yang dimana kalau kita lihat itu banyak banget pressing issues ya, dan itu biasanya berkaitan dengan isu iklim juga. How do we make sure not only they know about the issue but also understand the urgency gitu, bahwa memang aksi iklim ini udah sangat darurat sekali dan memang it's now or never gitu. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Gitu. Ya, udah pasti yang pertama edukasi gitu ya, dan edukasi tuh harus bisa dikontekstualisasi ke bahasa-bahasa banyak grup-grup anak muda gitu. Soalnya anak-anak muda kan kita tahu Indonesia itu kan ya slogannya aja Bhinneka Tunggal Ika, kita very diverse. Dan setiap geng atau perkumpulan anak muda itu kan nggak sama gitu ya, bahasa yang mereka pakai, jargon-jargon yang mereka kenal, contoh-contoh yang mereka hadapin, tantangan-tantangan yang mereka hadapin itu harus bisa krisis iklim dikontekstualize ke banyak grup-grup mereka, dan yang bisa mengkontekstualisasi itu menurut aku adalah aktor-aktor yang ada di grup-grup itu. And therefore kayaknya sih aku juga ngelihat kan banyak banget anak-anak muda yang udah ambil inisiatif speak up atau bikin gerakan apa segala. Nah, itu mungkin gerakan-gerakan yang lebih besar kayak mungkin FPCI atau apa yang kayak kalian lakuin sekarang gitu ya. Kasih mereka panggung, amplify, equip, empower supaya mereka di-empower dengan knowledge, tapi abis itu yang mereka lakuin tuh mereka bisa lokalisasi dengan bahasa mereka ke teman-teman mereka. Betul. Dan semakin banyak yang yang tiap komunitas ada spokespersonnya, ada yang ngerangkul mereka, itu akan edukasi itu semakin cepat menyebar dan lebih ngena gitu. Yeah. Word of mouth ya berarti ya juga. Word of mouth, tapi nggak selalu kan social media, kayak account-account kayak misalnya ada account yang spesifik banget kayak misalnya WhatsApp Indonesia. Yes. Kita spesifik banget ngejarnya a very specific niche of young people gitu. Kita nggak nargetin seluruh anak muda Indonesia, soalnya emang nggak bisa, terlalu diverse. Kita nargetin yang kita emang udah kenal. Dan itu menurut aku emang harus begitu. Aku disuruh reach misalnya anak-anak muda di Maluku misalnya. Aku nggak kenal jokes mereka apa. Betul. Aku nggak tahu mereka kalau misalnya lagi makan, bercanda, itu tuh mereka bercandain apa. Itu harus dari sana, dari mereka gitu. Jadi harus ada hero lokalisasinya gitu. juga. Lokalisasinya sih menurut aku. Oke. Bener. Dan tadi ya nggak cuman edukasi aja, cuman kita bisa dibilang apa yang kita lakukan juga di FPCI adalah mengumpulkan dan juga memberikan ruang untuk anak-anak muda ini untuk menyuarakan aksi mereka satu panggung nih sama pemerintah juga. Benar, gitu. ya, itu And I think that is what's important adalah so that their voices can also be heard by the government. Exactly, gitu. kan
kalian FPCI kayak connectionnya kuat ke government, that's what you're good at. Jadi you guys pakai what you're good at di situ gitu kan. And then mungkin other organization greatnya at what, mungkin making movies, ada yang bagus untuk dengan apa stand up comedy, itu kan semuanya kita harus bisa pakai strengthnya sendiri gitu, nggak bisa satu. Makanya it's not just about kita harus speak up, tapi kadang it's about amplifying juga gitu. Betul, yes. Well, it's been nice talking to you here. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di FPCI Net Zero Pod. Dan semoga makin banyak di luar sana juga anak-anak muda yang makin peduli tentang krisis iklim. And yeah, let's support Indonesia Net Zero 2050 and see you in our next episode. Thank you.